Jay Itzes minta maaf di depan publik. Suaranya gemetar saat bicara soal fans timnas Indonesia. Pengakuan jujur sang kapten membuat jutaan fans Garuda terdiam. Jay Itzes menundukkan kepala, menyadari betapa berat tanggung jawabnya usai gagal membawa kemenangan atas Arab Saudi. Memalukan! Malaysia salib Indonesia di ranking FIFA. Garuda terjatuh saat puncak harapan. Publik sepak bola tanah air terguncang. Kekalahan dari Arab Saudi bukan hanya menyakitkan, tapi membuat Indonesia harus menelan pil pahit karena Malaysia kini berada di atas Garuda di ranking dunia. Ole Romeni dan Kelvin Verdong kembali. Garuda siap balas dendam ke Irak. Dua pilar naturalisasi yang sempat diragukan kini bangkit tepat waktu. Kehadiran mereka bisa jadi titik balik yang menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Emosi meledak, Hubner tersadar terlambat, ruang ganti timnas Indonesia panas sebelum akhirnya reda dengan permintaan maaf tulus. Kata-kata singkat di media sosial mengubah suasana ruang ganti jadi tegang. Namun, keberanian Justin Hubner untuk mengakui kesalahan membuat dirinya kembali mendapat simpati publik. Taktik tak cukup. Shin Tae-yong dipecat karena gagal menguasai ruang ganti. Ulsan HD bongkar kelemahan sebenarnya. Selama ini, Shin dikenal jenius dalam strategi, tapi siapa sangka justru komunikasi yang menjatuhkannya. Klub Korea itu membongkar sisi manusiawi dari pelatih yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Bojan Hodak berbicara terus terang. Pemain Persib di timnas Indonesia harus belajar lebih banyak jika ingin jadi pemain elit. Ucapan Hodak mencerminkan standar tinggi seorang pelatih top. Ia melihat banyak potensi dalam diri pemainnya, tapi juga menegaskan, pengalaman internasional baru berarti jika dibawa pulang sebagai pelajaran berharga. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Jay Itzes minta maaf di depan publik. Suaranya gemetar saat bicara soal fans timnas Indonesia. Pengakuan jujur sang kapten membuat jutaan fans Garuda terdiam. Jay Itzes menundukkan kepala, menyadari betapa berat tanggung jawabnya usai gagal membawa kemenangan atas Arab Saudi. Sebuah pengakuan jujur datang dari kapten timnas Indonesia, Jay Itzes. Bek tangguh ini menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pendukung Garuda setelah gagal membawa pulang hasil manis dari laga penuh gengsi melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan ronde keempat Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 2-3. Sebuah hasil yang membuat hati jutaan fans tanah air terasa berat. Namun di tengah kekecewaan itu, Jay Itzes menunjukkan sikap besar seorang pemimpin. Ia tidak mencari alasan, justru berdiri paling depan untuk meminta maaf kepada para pendukung setia. Kami memiliki supporter terbaik di dunia. Semua orang di tim berterima kasih atas dukungan mereka, ujar Jay dengan nada penuh penyesalan namun tegas. Bagi Jay, dukungan yang luar biasa dari supporter Indonesia adalah sesuatu yang tidak ternilai. Ia menegaskan bahwa seluruh pemain merasakan energi besar dari tribun, baik di stadion maupun dari tanah air. Karena itu, gagal membalas dukungan itu dengan kemenangan terasa sangat menyakitkan. Kami ingin membalas budi mereka, tapi sayangnya kami tidak bisa melakukannya hari ini, lanjutnya. Meski hasilnya pahit, Jay Itzes tetap menjadi sosok yang menonjol di lapangan.
Ia memimpin barisan pertahanan dengan semangat tinggi dan terus memberikan arahan kepada rekan-rekannya, bahkan ketika Indonesia tertinggal. Dalam laga tersebut, Garuda sempat membuka keunggulan lewat penalti Kevin Dix pada menit ke-11. Sayangnya, keunggulan itu tak bertahan lama. Waheb Saleh menyamakan skor di menit ke-17, disusul penalti Faras Al-Buraikan menit ke-36 dan gol keduanya di menit ke-62. Indonesia hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui penalti kedua Dix di menit ke-88. Kekalahan itu membuat Indonesia berada di dasar klasemen grup B dengan 0 poin, sementara Arab Saudi kokoh di puncak dengan catatan sempurna. Situasi ini membuat laga berikutnya melawan Irak pada 12 Oktober 2025 dini hari WIB menjadi sangat krusial. Jay Idzes pun sadar, laga tersebut bukan sekedar pertandingan, melainkan ujian mental bagi seluruh pemain. Ia tahu, hanya dengan kemenangan mereka bisa menjaga harapan, lolos, dan sekaligus mengembalikan senyum di wajah para pendukung setia Garuda. Kini, para fans menunggu, apakah Jay Idzes dan rekan-rekannya mampu bangkit di laga berikutnya? Bagaimana menurut kamu? Apakah permintaan maaf Jay sudah cukup menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kapten, atau justru ini saatnya ia membuktikannya lewat aksi nyata di lapangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara fans adalah semangat yang tak pernah padam bagi para pejuang Garuda. Memalukan! Malaysia salib Indonesia di ranking FIFA. Garuda terjatuh saat puncak harapan. Publik sepak bola tanah air terguncang. Kekalahan dari Arab Saudi bukan hanya menyakitkan, tapi membuat Indonesia harus menelan pil pahit karena Malaysia kini berada di atas Garuda di ranking dunia. Memalukan, itulah kata yang paling tepat menggambarkan kondisi timnas Indonesia saat ini. Kekalahan dari Arab Saudi bukan hanya mencoreng semangat Garuda di lapangan, tapi juga mengguncang posisi Indonesia di ranking FIFA dunia. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung menegangkan, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3. Hasil yang begitu menyakitkan bukan hanya karena kekalahan itu sendiri, tapi karena dampak besar yang ditimbulkannya terhadap posisi Garuda di peringkat dunia. Indonesia tercatat kehilangan sekitar 6,68 poin FIFA dan kini total poinnya hanya berada di angka 1151,26. Penurunan ini membawa konsekuensi berat. Posisi Garuda kini terancam karena Malaysia berhasil memanfaatkan momentum untuk naik peringkat. Dalam pembaruan terbaru, Malaysia dilaporkan menyalip posisi Indonesia dan kini berdiri satu tingkat di atas kita. Ya, rival abadi di Asia Tenggara itu kini kembali meninggalkan Indonesia di belakang. Situasi ini memicu gelombang kekecewaan besar di kalangan supporter. Bayangkan, selama beberapa bulan terakhir, Indonesia sempat unggul dari Malaysia menjadi kebanggaan sendiri di kawasan ASEAN. Namun, hasil pahit melawan Arab Saudi membuat dominasi itu kembali goyah. Dan yang lebih mengkhawatirkan, posisi Indonesia bisa semakin merosot jika tidak segera bangkit pada laga berikutnya. Kemenangan atas Irak disebut menjadi harga mati, bukan sekadar untuk menjaga peluang di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga demi mempertahankan kehormatan sebagai tim Asia Tenggara dengan ranking terbaik. Kini, tekanan semakin meningkat. Publik menuntut respon cepat dari pelatih agar timnas Indonesia segera bangkit dan memperbaiki posisi di ranking FIFA sebelum terlambat dan sebelum Malaysia benar-benar menjauh. Lalu, bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah timnas Indonesia masih bisa bangkit dan merebut kembali posisinya dari Malaysia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian adalah semangat untuk Garuda yang sedang terbang rendah.
Ole Romeni dan Kelvin Verdong kembali. Garuda siap balas dendam ke Irak. Dua pilar naturalisasi yang sempat diragukan kini bangkit tepat waktu. Kehadiran mereka bisa jadi titik balik yang menentukan nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik datang untuk pecinta timnas Indonesia. Menjelang laga berat melawan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, dua pemain naturalisasi yang sempat diragukan kondisinya, Ole Romeni dan Kelvin Verdong, kini dipastikan siap tampil. Kabar menggembirakan ini disampaikan langsung oleh Sumarji, manajer tim nasional Indonesia. Ia memastikan bahwa kondisi keduanya berada dalam keadaan prima setelah menjalani pemeriksaan medis dan sesi latihan bersama skuad Garuda. Alhamdulillah, kondisi mereka bagus dan siap dimainkan. Tidak ada masalah berarti, ujar Sumarji, seperti dikutip dari Bola Sport. Kembalinya dua pemain ini tentu menjadi suntikan tenaga luar biasa bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Kelvin Verdong dikenal sebagai bek kiri tangguh dengan kemampuan bertahan solid serta umpan silang mematikan. Sedangkan Ole Romeni diharapkan bisa menambah daya dobrak lini depan Indonesia yang sempat mandek di laga sebelumnya. Pertandingan melawan Irak akan menjadi salah satu laga krusial yang dapat menentukan langkah Indonesia di klasemen sementara. Dengan skuad yang kini semakin komplet, harapan publik pun membumbung tinggi agar Garuda mampu tampil maksimal dan mencuri poin berharga di laga ini. Lalu, bagaimana menurutmu? Apakah kembalinya Ole Romeni dan Kelvin Verdong cukup untuk membuat Indonesia menyaingi kekuatan Irak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Emosi meledak, Hubner tersadar terlambat, ruang ganti timnas Indonesia panas sebelum akhirnya reda dengan permintaan maaf tulus. Kata-kata singkat di media sosial mengubah suasana ruang ganti jadi tegang. Namun, keberanian Justin Hubner untuk mengakui kesalahan membuat dirinya kembali mendapat simpati publik. Drama panas sempat mengguncang ruang ganti timnas Indonesia. Bek muda Justin Hubner akhirnya buka suara dan secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pemain Garuda, staf pelatih, dan pelatih kepala Patrick Kluivert. Semua berawal dari unggahan kontroversial Hubner di media sosial tak lama setelah laga melawan Arab Saudi. Dalam Instastory-nya, pemain berusia 21 tahun itu menulis kalimat yang menyinggung soal siapa yang seharusnya dimainkan di lapangan. Postingan itu langsung memicu spekulasi dan dianggap sebagai bentuk kekecewaan karena dirinya tak diturunkan oleh Kluivert dalam pertandingan tersebut. Tak butuh waktu lama, Hubner menyadari kesalahannya. Ia segera menghapus unggahan itu dan mengakui bahwa tindakannya hanyalah luapan emosi sesaat. Dengan kepala tertunduk, Hubner meminta maaf secara terbuka kepada seluruh pemain dan staf pelatih. Saya sadar unggahan itu tidak seharusnya saya buat. Saya minta maaf kepada pelatih dan semua pemain. Saya hanya ingin membantu tim, bukan membuat suasana jadi tidak nyaman, ujar Hubner dalam pernyataannya yang dikutip dari Bola Sport. Sikap rendah hati itu langsung direspons positif oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu dikabarkan menerima permintaan Hubner dan berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi sang pemain. Kluivert menegaskan bahwa keharmonisan tim adalah hal mutlak karena seluruh pemain harus fokus pada misi besar membawa Indonesia tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, Justin Hubner bertekad menebus kesalahannya. Ia berjanji akan bekerja lebih keras di sesi latihan dan menunjukkan loyalitas penuh untuk mendapatkan kembali kepercayaan sang pelatih.
Hubner juga berharap bisa kembali diturunkan saat Indonesia berhadapan dengan Irak dalam laga krusial yang bisa menentukan nasib Garuda di klasemen. Drama ini memang sempat mengguncang ruang ganti, tapi permintaan maaf Hubner menjadi titik balik penting bagi kebersamaan skuad Merah Putih. Bagaimana menurut kamu? Apakah Hubner layak diberi kesempatan kedua untuk membuktikan diri di lapangan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dalam tekanan besar, Timnas Indonesia harus menang lawan Irak atau semua usaha menuju Piala Dunia akan sirna. Situasi Garuda makin genting setelah kekalahan dari Arab Saudi. Patrick Kluivert menegaskan, laga kontra Irak bukan sekadar pertandingan, ini adalah pertaruhan harga diri bangsa. Situasi genting tengah membayangi Timnas Indonesia setelah kekalahan dramatis 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan tersebut membuat Garuda terpuruk di dasar klasemen grup B tanpa satupun poin. Kini, skuad asuhan Patrick Kluivert hanya punya satu pilihan, bangkit dan menang saat menghadapi Irak. Kluivert menegaskan bahwa laga kontra Irak bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan laga hidup dan mati bagi Indonesia. Ia menuntut para pemainnya untuk segera bangkit, memperbaiki kesalahan, dan menunjukkan semangat juang yang sesungguhnya demi menjaga asa menuju Piala Dunia. Kami sudah melakukan evaluasi penuh. Tim harus belajar dari kesalahan melawan Arab Saudi dan tampil lebih fokus. Tidak ada pilihan lain selain menang, ujar Kluivert tegas seperti dikutip dari Detik Sport. Dalam duel melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia sebenarnya sempat tampil menjanjikan. Mereka bahkan unggul lebih dulu dan membuat publik yakin kemenangan akan datang. Namun, kelengahan di lini belakang menjadi petaka. Garuda kehilangan fokus, momentum pun sirna, dan lawan berhasil membalikkan keadaan. Patrick Kluivert menilai bahwa koordinasi antar lini dan penguasaan ruang masih menjadi masalah utama yang harus segera diperbaiki sebelum bentrok dengan Irak. Ia menekankan pentingnya disiplin dan komunikasi antar pemain untuk menghindari kesalahan fatal yang sama. Meski dalam tekanan, pelatih asal Belanda itu tetap optimistis. Ia percaya anak asuhnya memiliki mental baja. Menurutnya, laga melawan Irak bisa menjadi titik balik bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka masih pantas diperhitungkan di kancah Asia. Pertandingan menghadapi Irak akan menjadi ujian berat sekaligus peluang besar bagi skuad Garuda. Bagi Patrick Kluivert dan seluruh pemain, kemenangan bukan lagi sekadar target, tetapi harga mati untuk menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Apakah kamu yakin Garuda bisa bangkit dan menumbangkan Irak kali ini? Tulis prediksimu dan dukunganmu untuk Timnas Indonesia di kolom komentar. Taktik tak cukup. Shin Tae-yong dipecat karena gagal menguasai ruang ganti. Ulsan HD bongkar kelemahan sebenarnya. Selama ini, Shin dikenal jenius dalam strategi, tapi siapa sangka justru komunikasi yang menjatuhkannya. Klub Korea itu membongkar sisi manusiawi dari pelatih yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Pelatih yang dikenal disiplin dan penuh karisma, Shin Tae-yong, resmi dipecat dari kursi kepelatihan Ulsan HD, klub raksasa K-League, hanya dalam waktu singkat memimpin tim. Alasan dibalik keputusan ini akhirnya terungkap dan sungguh mengejutkan dunia sepak bola Asia. Menurut laporan media Korea yang dikutip oleh Bola Sport, pemecatan Shin Tae-yong
bukan semata karena hasil buruk, melainkan karena masalah komunikasi yang terjadi antara dirinya dengan para pemain. Sumber internal klub mengungkapkan bahwa gaya komunikasi Shin dianggap terlalu kaku dan kurang mampu membangun kedekatan, terutama dengan pemain yang memiliki latar belakang berbeda. Yang lebih menarik, isu komunikasi ini bukan hal baru. Masalah serupa sudah mulai terlihat sejak Shin memimpin timnas Indonesia. Meski diakui sangat cerdas secara taktik dan dikenal tegas dalam menerapkan disiplin tinggi, pendekatan komunikasinya disebut menjadi hambatan dalam membangun hubungan personal dengan para pemain, terutama setelah hadirnya banyak pemain naturalisasi di skuad Garuda. Di Ulsan HD, persoalan tersebut akhirnya menjadi bumerang. Klub menilai Shin gagal menciptakan suasana harmonis di ruang ganti yang berimbas langsung pada performa tim di lapangan. Dari 10 laga yang dijalaninya, Ulsan hanya mampu mencatat 2 kemenangan, 4 imbang, dan 4 kekalahan, jauh dari harapan besar manajemen klub yang ingin mendominasi liga. Manajemen Ulsan pun akhirnya mengambil keputusan tegas, mengakhiri kerjasama lebih awal. Dalam pernyataannya, pihak klub menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menyelamatkan stabilitas tim dan memperbaiki komunikasi internal yang dinilai memburuk di bawah arahan Shin. Bagi Shin Tae-yong, ini menjadi babak baru yang syarat refleksi. Setelah sukses besar membangkitkan timnas Indonesia dan membawa Garuda disegani di level Asia, kini sang pelatih harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kepemimpinan bukan hanya soal taktik dan strategi, tapi juga soal hati dan komunikasi. Apakah ini menjadi akhir perjalanan Shin Tae-yong di dunia kepelatihan Korea? Atau justru awal dari kebangkitannya kembali sebagai pelatih yang lebih matang dan bijak? Bagaimana menurut kamu? Apakah Shin Tae-yong masih layak memimpin tim besar lagi setelah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bojan Hodak berbicara terus terang. Pemain Persib di timnas Indonesia harus belajar lebih banyak jika ingin jadi pemain elit. Ucapan Hodak mencerminkan standar tinggi seorang pelatih top. Ia melihat banyak potensi dalam diri pemainnya, tapi juga menegaskan, pengalaman internasional baru berarti jika dibawa pulang sebagai pelajaran berharga. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya buka suara soal performa para pemainnya yang tampil membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski mengaku tidak menonton pertandingan secara penuh karena kesibukan latihan bersama Persib, pelatih asal Kroasia itu tetap memantau aksi anak asuhnya lewat cuplikan pertandingan dan laporan dari staf kepelatihan. Menurut Bojan, secara hasil, penampilan timnas Indonesia memang belum sesuai harapan. Namun di balik itu, ia tetap merasa bangga melihat beberapa pemain Persib mendapat kepercayaan tampil di level internasional. Ia menilai pengalaman berharga itu akan membantu mereka berkembang dan tampil lebih matang saat kembali ke klub. Saya tidak bisa menonton secara penuh karena waktu latihan, tapi saya sempat melihat beberapa momen permainan mereka. Hasilnya memang belum ideal, tapi pengalaman ini penting untuk kemajuan mereka, ujar Bojan seperti dikutip dari Bola Sport. Hodak juga menyoroti bahwa intensitas pertandingan internasional jauh lebih tinggi dibandingkan kompetisi domestik seperti Liga 1. Karena itu, ia berharap pemain-pemain Persib bisa membawa pelajaran besar dari pengalaman bersama timnas Indonesia untuk diterapkan saat kembali memperkuat Maung Bandung. Bagi Bojan Hodak, keterlibatan pemain Persib di timnas merupakan sebuah kebanggaan dan bentuk kontribusi nyata bagi sepak bola nasional.
Ia menegaskan bahwa klub akan selalu mendukung pemanggilan pemain ke timnas karena hal itu menjadi bagian penting dari perjalanan karir mereka. Yang terpenting, mereka bisa menjaga kebugaran dan kembali dengan semangat baru. Bermain untuk timnas adalah kehormatan dan saya senang mereka mendapat kesempatan itu. Tutup hodak penuh kebanggaan. Bagaimana menurut kamu? Apakah pemain Persib sudah menunjukkan performa terbaiknya bersama timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung Garuda terus terbang tinggi. Tak bisa ditolak. Pesan Erick Thohir ini buat pemain timnas Indonesia terdiam dan mikir dalam-dalam. Erick Thohir menulis pesan yang langsung menyentuh hati para pemain. Bukan sekedar kritik, tapi cambuk keras agar skuad Garuda kembali menemukan nyali dan karakter sejatinya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan tegas kepada para pemain timnas Indonesia usai kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menilai hasil tersebut memang menyakitkan, namun ia menegaskan bahwa perjuangan tidak boleh berhenti di sini. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Erick menyampaikan apresiasi atas semangat yang telah ditunjukkan para pemain, sekaligus menekankan pentingnya segera bangkit. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor akhir 3-2. Bukan hasil yang diinginkan, timnas Indonesia telah berjuang sekuat tenaga, tulisnya. Meski begitu, Erick tidak ingin skuad Garuda terlalu lama larut dalam kekecewaan. Ia menegaskan bahwa fokus utama kini harus beralih ke pertandingan berikutnya melawan Irak. Timnas harus segera bangkit dan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Irak, tegas Erick. Erick menyadari laga kontra Irak pada 12 Oktober 2025 dini hari WIB akan menjadi penentu langkah Indonesia di fase grup. Dengan posisi di dasar klasemen, hanya kemenangan yang bisa menjaga asa timnas untuk tetap bersaing menuju putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Erick juga menyoroti pentingnya mentalitas juang. Ia menilai bahwa semangat pantang menyerah harus terus hidup di dalam diri setiap pemain, terutama saat menghadapi tekanan besar di level internasional. Menurutnya, hasil bukan satu-satunya ukuran, melainkan bagaimana tim mampu menunjukkan karakter dan kebanggaan saat mengenakan lambang Garuda di dada. Pesan Erick Thohir ini menjadi pengingat keras namun penuh makna bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Ia menginginkan para pemain menatap laga berikutnya dengan kepala tegak dan tekad lebih kuat, bukan dengan rasa putus asa. Sekarang giliran kamu, pendukung Garuda sejati. Apakah menurutmu pesan Erick ini cukup untuk membangkitkan semangat timnas Indonesia? Atau dibutuhkan langkah lebih besar dari PSSI agar tim bisa tampil lebih konsisten di laga-laga selanjutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan nyalakan dukunganmu karena semangat dari supporter adalah bahan bakar utama bagi kebangkitan Garuda.